Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya dan yang terhormat Bapak Elva Hermawan selaku dosen pengampu, dan pada kesempatan hari ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai analisis aktivitas digital marketing Radio Republik Indonesia atau RRI pada Instagram dan juga TikTok berdasarkan hasil monitoring media sosial. Jadi sebelum masuk ke materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan nama anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Dina Noviana, kemudian Mayoshi Aulia Nugroho, Laila Aulia, Sevia Indriani, dan juga Salma Al-Katiri. Baik, selanjutnya adalah hasil analisis digital marketing media sosial Instagram. Jadi berdasarkan data dari hasil observasi, kami menganalisis perkembangan performa akun Instagram RRI dari jumlah likes, komentar, share, repost, dan views pada setiap unggahan. Di sini terlihat meskipun jumlah pengikutnya cukup besar, yaitu yang berjumlah 36.300, namun interaksi yang diperoleh setiap harinya masih belum sebanding dengan jumlah pengikut tersebut. Kemudian pada hari pertama dan kedua pada 18 sampai 19 Juni, performa konten masih relatif stabil di angka yang rendah, dengan jumlah likes sekitar 19, komentar yang sangat sedikit, dan jumlah tayangan di bawah 1000. Selanjutnya memasuki hari ketiga dan keempat, 20 sampai 21 Juni, performa mengalami peningkatan. Jumlah penayangan dan likes meningkat, bahkan pada tanggal 21 Juni diperoleh likes tertinggi yaitu 71 likes. Selain itu, jumlah share dan repost juga menjadi yang tertinggi selama masa observasi. Hal ini menunjukkan bahwa konten yang diunggah pada hari tersebut lebih mampu menarik perhatian audiens. Namun pada hari kelima, 22 Juni, performa kembali menurun cukup drastis. Jumlah likes kembali ke angka 14 dan tayangan mengalami penurunan hingga dibandingkan hari sebelumnya. Sementara itu pada hari ke-6 dan ke-7, 23 hingga 24 Juni, terlihat adanya sedikit peningkatan kembali, mulai dari likes dan tayangan bertambah yaitu menuju 40 likes dan 1.246 views di akhir. Namun interaksi melalui komentar masih sangat rendah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait hasil analisis digital marketing dari media sosial TikTok. Pada RI memiliki jumlah followers 4.759 pada TikToknya. Setelah sudah dianalisis selama 7 hari, ternyata RRI termasuk rutin dalam mengupload konten pada setiap harinya. Hasil analisisnya terdiri dari performa pada platform TikTok menunjukkan ketergantungan yang sangat tinggi pada distribusi algoritma sesaat atau FYP driven interaction tanpa adanya referensi permisa yang stabil. Hari ke-1 dan 2 di tanggal 18 sampai 19 Juni, performa berada di titik lesu dengan perolehan konstan 12 like saja dan interaksi save yang sangat minim. Lalu pada hari ketiga, tanggal 20 Juni, terjadi ledakan performa secara masif atau peak performance. Ada beberapa konten yang berhasil menjangkau audiens luas dan tiba-tiba FYP mendapatkan jumlah like yang banyak, komen juga, dan jumlah save dan share yang lumayan seperti itu. Dengan jumlah 5.851 view, 253 likes, dan 11 save. Hal ini membuktikan bahwa format video pendek pada hari tersebut memiliki potensi untuk viral atau potensi sebaran yang baik. Di hari keempat dan kelima, pada 21 sampai 22 Juni, efek algoritma hari ketiga langsung hilang seketika setelah sudah melonjak tinggi banget, lalu langsung drop di hari keempat dan hari kelima. RRI menyusut lagi, jumlah viewsnya cuma 453 dan menyusut lagi ke angka 420 view dengan jumlah interaksi dan like yang kembali normal lagi seperti hari ke-1 dan 2 tadi. Lalu hari ke-6 dan hari ke-7 di tanggal 23 sampai 24 Juni, TikTok tenggelam ke performa terendahnya sepanjang periode, hanya menyisihkan 5 like pada tanggal 23 Juni dan 9 like pada tanggal 24 Juni. Jadi pernah meledak sekali, pernah FYP sekali di hari ketiga tanggal 20 Juni, lalu turun drastis kembali sampai hari ke-6 seperti itu.
Oke, setelah menganalisis engagement rate, total like, total views, total share, dan save, di sini saya akan menjelaskan terkait poin positif dan juga poin negatif dari hasil analisis digital marketing media sosial Instagram RRI. Untuk poin positifnya, manajemen produksi konten itu sangat disiplin. RRI itu setiap hari mengupload konten dengan topik yang berbeda-beda dan bahkan sehari itu bisa mengupload 2 dan 3 konten. Hal ini menunjukkan bahwa RRI memiliki modal utama yang sangat baik gitu dengan menjaga eksistensi akun di mata algoritma Instagram. Lalu yang kedua, poin positifnya ada potensi viral tinggi gitu, ada high engagement peak gitu, lonjakan total engagement hingga 88 interaksi plus kenaikan harian pada 21 Juni membuktikan RRI itu mampu memproduksi konten yang memikat audiens gitu jika topiknya tuh biasanya banyak disukai gitu oleh seluruh kalangan gitu. Lalu untuk poin positif yang ketiga, respon audiens terpapar cukup baik, good engagement rate by views, nilai engagement rate-nya itu berbasis view mencapai 3,6% sampai 4,1%, artinya audiens yang melihat konten RRI sebenarnya tertarik untuk memberikan interaksi, cuman memang nggak banyak gitu, cuman masih memang jomplang seperti itu. Lalu untuk poin negatifnya yang pertama, performa kontennya tuh masih belum stabil gitu. Kadang ada interaksi konten yang di hari ini melonjak tinggi, tiba-tiba ada yang turun drastis, jadi belum menyentuh angka stabil gitu, seperti itu. Lalu dominasi pengikut pasif, jadi dengan followers dari Instagram RRI yang sebanyak itu, tapi dengan jumlah like, comment, share itu cuma segitu, rasanya kayak tidak balance gitu. Jadi masih banyak ghost followers, jadi pengikut yang pasif, jadi pengikut yang cuma ngeliat doang tapi nggak pernah berinteraksi langsung. Lalu yang poin negatif ketiga, jangkauan distribusinya terbatas gitu, rendahnya persentase view rate rata-rata di bawah 5% saja, menunjukkan bahwa penyebaran konten video RRI masih tertahan di lingkaran audiens yang sama gitu. Jadi masih di situ-situ aja gitu muncullah kontennya gitu, belum memasuki explore-nya orang-orang lain gitu, makanya viewsnya masih sedikit, like-nya masih sedikit, seperti itu. Baik, tadi poin positif dan juga negatif dari sosial media Instagram. Sekarang kita beralih ke poin positif dan poin negatif dari hasil analisis digital marketing media sosial TikTok RRI. Nah, untuk poin positifnya sebenarnya kurang lebih sama seperti yang Instagram tadi, karena rata-rata RRI itu nge-post postingan dari IG lalu dipindahkan ke TikTok, jadi kurang lebih sama. Lalu poin positif yang pertama adalah kontennya sangat tinggi, ada viral, ada potensi untuk viral. Pada tanggal 20 Juni, TikTok RRI sukses mencatat lonjakan tinggi yang luar biasa dengan kenaikan harian mencapai lebih dari 250. Hal ini membuktikan bahwa format video pendek sebenarnya punya potensi besar nih untuk FYP. Lalu poin positif yang kedua, rasio penonton jauh lebih aktif, jadi high view rate itu lebih aktif. Persentase view di TikTok tuh jauh lebih sehat sih dibanding Instagram gitu. Kalau di TikTok tuh mungkin lebih banyak gitu, bahkan sempat meroket hingga 122,95% pada 20 Juni gitu. Artinya jumlah penonton video bisa melebihi jumlah pengikut followersnya gitu. Kalau di Instagram lebih banyak followers dibandingkan view-nya gitu, tapi kalau di TikTok itu lebih banyak penontonnya dibandingkan followersnya, seperti itu. Oleh karena itu di TikTok RRI ini berarti mereka berhasil menjangkau audiens dari luar aja, nggak cuma audiens yang ada di sekitar akunnya, seperti itu. Lalu yang ketiga, poin positif interaksi pengikut lebih sehat, better engagement rate by followers. Nilai engagement rate by followers hitung di TikTok berkisar antara 0,13% sampai 5,59%, menunjukkan angka yang lebih hidup dibandingkan Instagram, yang menandakan pengikut di TikTok itu lebih jauh responsif terhadap konten yang lewat di beranda mereka gitu. Jadi lebih aktif audiens di TikTok RRI dibandingkan Instagram RRI. Untuk poin negatifnya dari TikTok RRI, yang pertama, retensi efek viral tuh sangat rapuh, jadi cepet drop gitu, fast drop gitu. Kelemahan terbesarnya itu nggak bisa menjaga konsistensinya, jadi setelah FYP mereka nggak bisa menjaga viewsnya tetap stabil di angka segitu, tapi tiba-tiba drop lagi gitu, jadi angkanya tuh makin jauh, langsung merosot tajam gitu. Total engagementnya dari 266 jadi hanya 17 interaksi aja, itu angka yang cukup jauh ya memang, seperti itu. Menciptakan penurunan harian yang drastis sebesar minus 249, itu cukup besar. Lalu
Poin negatif yang kedua, performa di akhir periode cenderung lesu menjelang akhir pengamatan. Pada tanggal 23-24 Juni, performa TikTok RRI tampak kehabisan tenaga. Jadi setelah udah viral, tiba-tiba melonjak banget dan cuma menyentuh angka kayak 7 likes, 2 likes, 3 likes bahkan. Jadi performa TikTok RRI tampak kehabisan tenaga. Total engagement menyusut ke angka 1 digit, 6 interaksi dan hanya ditutup di angka 10 interaksi pada hari terakhir. Jadi di hari terakhir tuh paling banyak tuh hanya 10 interaksi aja gitu, dan paling dikit bisa 6 interaksi saja. Seperti itu. Pada website RRI dilihat bahwa RRI sudah cukup konsisten dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui website dan juga media sosial. Konten yang disajikan juga beragam, mulai dari berita, edukasi, hingga informasi publik. Namun, kami menemukan bahwa RRI belum menerapkan email marketing atau fitur newsletter, sehingga belum memiliki media untuk mengumpulkan database audiens. Selain itu, integrasi antara website dengan media sosial juga masih kurang karena akses menuju akun media sosial resmi belum terlihat dengan jelas. Selain itu, RRI juga memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama yaitu konsisten mengunggah konten di Instagram dan juga TikTok. Kedua, konten yang disajikan juga bersifat informatif dan edukatif sesuai dengan fungsi RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Selain itu, RRI juga memanfaatkan berbagai format konten seperti poster, carousel, Reels, dan juga video pendek sehingga informasi lebih menarik. Penggunaan platform digital yang sesuai dengan perkembangan teknologi juga membantu RRI menjangkau masyarakat yang lebih luas dan membuka peluang interaksi melalui fitur komentar, like, dan juga share. Nah, di sisi lain, kami juga menemukan beberapa kelemahan pada media sosial. Performa konten masih belum stabil dan engagement dari followers masih rendah, sehingga interaksi antara audiens belum maksimal. Nah, dari sisi website, tampilannya masih terkesan formal dan beberapa informasi belum mudah diakses. Selain itu, RRI belum memiliki strategi email marketing untuk membangun database audiens, dan integrasi antar kanal digital juga masih perlu ditingkatkan agar perpindahan pengguna dari website ke media sosial menjadi lebih mudah. Kita akan membahas analisis website. Pada slide ini kami membandingkan website utama RRI dengan website PPID LPP RRI. Untuk website rri.co.id tampilannya lebih modern dan informatif karena memuat berita serta layanan live radio. Namun masih terdapat cukup banyak iklan sehingga sedikit mengganggu kenyamanan pengguna. Sedangkan pada website PPID LPP RRI, informasi mengenai keterbukaan publik jauh lebih lengkap mulai dari profil, dokumen, hingga laporan. Akan tetapi tampilannya masih cenderung kaku dan beberapa bagian kurang responsif saat dibuka melalui perangkat mobile. Jadi masing-masing website memiliki kelebihan tetapi masih terdapat beberapa aspek yang dapat ditingkatkan. Oke, kita akan membahas analisis website PPID LPP RRI. Jika dilihat lebih spesifik, website PPID LPP RRI sudah memenuhi fungsi utamanya sebagai media keterbukaan informasi publik. Masyarakat dapat mengakses berbagai dokumen, mengajukan permohonan informasi, keberatan, maupun pengaduan secara online. Namun, dari sisi desain dan pengalaman pengguna, tampilannya masih terkesan formal dan kurang menarik, terutama bagi generasi muda. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan pada tampilan visual dan navigasi agar informasi tetap mudah dipahami sekaligus lebih nyaman diakses oleh semua kalangan. Dan yang ketiga, memperkuat integrasi antara website dan media sosial, misalnya melalui newsletter, tautan ke platform digital, dan layanan digital yang lebih mudah diakses. Dengan perbaikan tersebut, diharapkan website dan media sosial RRI dapat memberikan pengalaman yang lebih baik bagi masyarakat. Baik, selanjutnya, apabila LPP RRI hanya memiliki satu anggaran untuk meningkatkan digital marketing communication, maka prioritas utama yang kami rekomendasikan adalah peningkatan engagement media sosial. Alasan kami memilih strategi ini karena engagement merupakan akar dari keberhasilan komunikasi digital. Selain biaya implementasinya relatif lebih rendah dibandingkan pengembangan platform baru, media sosial juga menjadi jembatan utama dalam membangun hubungan dengan audiens, khususnya generasi muda. Strategi yang dapat dilakukan antara lain adalah lebih aktif
aktif membalas komentar audiens, melakukan riset terhadap tren konten yang sedang berkembang, memanfaatkan fitur polling maupun sesi tanya jawab atau Q&A, kemudian menyesuaikan konten dengan kebutuhan audiens, serta memperluas jangkauan melalui distribusi berbayar apabila diperlukan. Dengan peningkatan engagement ini, manfaat yang diharapkan adalah meningkatnya brand awareness RRI. Hubungan dengan audiens menjadi lebih kuat, citra RRI menjadi lebih modern dan responsif, serta memberikan efek positif bagi kanal digital lainnya, seperti website maupun email marketing. Baik, berdasarkan hasil analisis yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa LPP RRI sebenarnya telah memanfaatkan berbagai media digital seperti Instagram, TikTok, dan website sebagai sarana komunikasi dengan masyarakat. Kekuatan utama RRI terletak pada konsistensi penyampaian informasi serta keberagaman format konten yang dimiliki. Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan, terutama pada tingkat engagement media sosial, pemanfaatan email marketing, serta integrasi komunikasi antar kanal digital yang belum optimal. Oleh karena itu, rekomendasi utama kami adalah meningkatkan interaksi dengan audiens, memperkuat integrasi digital, dan mulai mengembangkan newsletter sebagai salah satu media komunikasi yang lebih personal. Apabila hanya tersedia satu prioritas anggaran, maka peningkatan engagement media sosial menjadi pilihan yang paling strategis, karena mampu memberikan dampak yang luas terhadap keseluruhan ekosistem digital RRI. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami mengenai analisis Digital Marketing Communication pada LPP RRI. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.